Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Kita memasuki masa Advent. Adventus, menunggu, menanti. Menunggu, menanti sampai berapa lama? Menunggu dan menanti siapa? Kata orang, pekerjaan yang paling membosankan itu menunggu ya. Termasuk menunggu rezeki juga membosankan. Advent menunggu menanti. Kita dipersiapkan atas penantian jangka pendek dan jangka panjang. Apa yang dimaksud persiapan jangka pendek? Advent mempersiapkan kita menyambut Natal, jangka pendek. Lantas jangka panjang yang mana? Bahwa kita juga menanti kedatangan Dia pada akhir zaman. Jangka pendek Natal, jangka panjang adalah akhir zaman. Semua akan berakhir, maka disebut akhir zaman. Habis, ludes, musnah. Ini sabda dari Tuhan sendiri. Dia akan datang untuk kedua kali. Dan semuanya akan habis. Saudara yang terkasih, sabda yang disampaikan oleh Yesus sungguh-sungguh pertama-tama bukan untuk menakut-nakuti, tidak. Kemudian yang berikutnya adalah tidak usah gelisah, cemas, mikir kapan Tuhan itu datang. Kapan akhir zaman itu datang. Itu pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan yang sia-sia, kendati terbukti dalam perjalanan waktu beberapa tahun-tahun awal itu banyak orang yang meramalkan akhir zaman itu kapan. Tidak perlu membicarakan itu. Tidak perlu untuk otak-atik ambil dari kitab Daniel, kitab Wahyu dan semuanya bla bla bla. No. Hanya Tuhan yang tahu. Maka pertanyaan yang pokok, kalau ini yang dikatakan Tuhan Bapa, akhir zaman akan datang, maka yang penting bagaimana sikapku menghadapi itu. Bagaimana persiapkanku menghadapi itu. Akhir zaman adalah saat Putra Manusia datang dalam awan dengan kekuasaan dan kemuliaan. Maka dia tidak menakut-nakuti, dia mengatakan, bila semua itu terjadi, Putra Manusia datang dengan kemuliaannya, apa ketika kamu melihat mengalami itu, bangkit. Jangan tunduk.
Bangkit dan angkat kepalamu. Mengapa? Dia bukan penghukum, bukan. Dia adalah pembebasmu, dia adalah penyelamatmu. Kalau engkau mengimani dia sebagai pembebasmu, sebagai penyelamatmu, ngapain lu takut? Kita mengakui dia sebagai penyelamat kita. Supaya kita bisa bangkit, bisa mengangkat kepala. Apa? Maka dia berpesan, oleh karena itu, ini mumpung masih ada waktu. Maka apa? Jaga dirimu. Supaya hatimu hati. Jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan. Kekhawatiran yang berlebihan. Kecemasan yang keterlaluan. Kalau saat itu penyelamatmu datang, engkau mengimani dia, maka apa? Aku akan mempersiapkan diri. Maka pertanyaan yang penting tadi, itu tadi, apa yang akan aku siapkan manakala aku bertemu dengan sang penyelamatku itu. Maka masih ada waktu dengan berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu kuat. Karena ketika putra manusia datang, tidak semua orang akan menjadi kuat. Hanya mereka yang tetap teguh mampu untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berjaga-jaga dan juga berdoa. Mereka akan mampu bertahan. Saudara yang terkasih, dalam bacaan kedua, Paulus mengatakan pada jemaat di Tesalonika, bahwa supaya ketika putra manusia Tuhan Yesus datang, kita didapatinya dengan tidak bernoda dan tidak bercacat. Maka Paulus mendesak, lebih mendesak lagi. Aku tahu bahwa engkau telah hidup dalam kasih satu sama lain. Tetapi aku meminta kamu supaya lebih sungguh-sungguh. Karena di antara kamu ada yang tidak serius. Kamu abaikan itu. Maka aku meminta supaya engkau lebih serius untuk melakukan itu semua. Maka para saudara yang terkasih, Advent pertama mengajak kita bahwa hidup kita akan berakhir. Dan pada saat itu putra manusia Tuhan Yesus Kristus sang penyelamat, ia tampil sebagai pemenang. Ia akan hadir dengan kuasa dan kemuliaannya, semua tunduk. Maka mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan dia dengan hidup berjaga-jaga dan juga berdoa dan juga senantiasa berusaha mengupayakan agar hidup kita makin bermakna. Hindari pesta pora, hedonisme, konsumerisme, kemabukan, keegoisan dan sebagainya, ketidakpedulian. Kita pusatkan hati kita kepada Tuhan.